Halo pemirsa, sorotan dunia kembali hadir menemani Anda, tentunya juga dalam program ataupun informasi seputar peristiwa dan juga isu global yang terjadi di kalangan berbagai dunia. Bersama saya Peci Rahmadi, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, Presiden Donald Trump juga mengumumkan akan mengirim pasukan federal ke Portland, Oregon untuk menangani kelompok yang juga ia anggap teroris domestik. Namun Gubernur Oregon, Tina Kotek, menolak rencana tersebut dan menuding Trump akan menyalahgunakan kewenangan sebagai presiden. Trump mengumumkan melalui media sosial bahwa Departemen Pertahanan akan menyediakan pasukan untuk melindungi fasilitas imigrasi AS yang ia klaim diserang kelompok radikal. Namun Gubernur Kotek menegaskan Portland tidak membutuhkan intervensi militer dan situasi lokal terkendali. Dalam konferensi pers ia menyatakan tidak ada pemberontakan dan tidak ada ancaman terhadap keamanan nasional. Wali Kota Portland, Kate Wilson, juga menolak keberadaan pasukan federal dan menyebut kotanya bukan target militer. Pejabat lokal menilai Trump sengaja memberikan gambaran palsu tentang Portland yang sebenarnya sedang memulihkan diri dari dampak protes 2020. Sementara itu, Trump juga menyiapkan penempatan pasukan di Memphis, Tennessee. Sekitar 150 personel dijadwalkan tiba minggu depan, namun langkah ini juga ditolak oleh warga dan aktivis. Mereka menggelar demonstrasi dan menuntut investasi untuk sekolah, pelayanan kesehatan, dan program sosial, bukan pasukan federal. Kongres Delegasi Oregon mengirim surat kepada Trump untuk menolak kehadiran pasukan federal. Mereka menilai langkah ini penyalahgunaan kekuasaan eksekutif dan bisa memicu kekerasan yang justru ingin dihindari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, India resmi mempensiunkan armada jet tempur MiG-21, tentunya pesawat buatan Uni Soviet ini sudah menjadi tulang punggung Angkatan Udara India sejak 1960-an setelah lebih dari 6 dekade beroperasi. Upacara perpisahan digelar di Pangkalan Udara Chandigarh, India Utara. Kepala Staf Angkatan Udara Air Marshal A.P. Singh melakukan sorti terakhir dengan MiG-21. Disaksikan langsung Menteri Pertahanan Rajnath Singh setelah mendarat pesawat ikonik itu mendapat penghormatan terakhir dengan semprotan meriam air. Pesawat ini juga menjadi sekolah terbang yang melahirkan banyak generasi pilot tempur India. Namun seiring waktu, teknologinya makin tertinggal dan biaya perawatannya terus membengkak. Catatan resmi menyebutkan antara 1971 hingga 2012 terjadi 482 kecelakaan melibatkan MiG-21. Sebanyak 171 pilot tewas, ditambah puluhan korban sipil dan militer lainnya. Tingginya angka korban membuat MiG-21 dijuluki Flying Coffin. Pensiunnya MiG-21 membuat kekuatan tempur India berkurang menjadi 29 skuadron, jauh di bawah target ideal 42 skuadron. Analis menilai kekurangan ini bisa membuat India rentan menghadapi ancaman dari dua front sekaligus, yaitu China dan Pakistan yang sudah memiliki jet tempur modern. Untuk menutup kekosongan, pemerintah India mengandalkan jet tempur buatan dalam negeri Tejas, serta berencana membeli jet asing yang akan dirakit lokal. Saat ini India juga mengoperasikan jet canggih seperti Rafale dan Mirage 2000 buatan Prancis, serta Su-30 dan MiG-29 buatan Rusia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Pertahanan Safri Samsudin, juga bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, menerima 44 kadet Universitas Pertahanan asal Palestina di kantor Kemhan Jakarta. Kehadiran para kadet ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan Indonesia dan juga Palestina serta melahirkan calon pemimpin masa depan. Menteri Pertahanan Safri Samsudin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerima 44 kadet Universitas Pertahanan asal Palestina di kantor Kemhan Jakarta pada Jumat 26 September 2025 sore. Para kadet terdiri dari 16 perempuan dan 28 laki-laki yang berasal dari Angkatan 5 dan 6. Mereka telah menempuh pendidikan di Unhan sejak 2024. Dan pada kesempatan ini tampil mengenakan seragam putih khas kadet Unhan. Kegiatan ini turut dihadiri Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Suhair Al-Sun, dan dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan Palestina di hadapan para kadet. Menhan menyampaikan bahwa Palestina tidak berjuang sendiri. Negara-negara di dunia juga tengah memperjuangkan kemerdekaan Palestina termasuk Indonesia. Saya dan Panglima TNI mengundang anak-anak sekalian kadet Unhan yang berasal dari Palestina untuk bersilaturahmi, tetapi untuk menyatakan
dukungan moral dan semangat bagi anak-anak sekalian untuk perjuangan kemerdekaan Palestina. Terakhir, Palestina tidak berjuang sendiri, tetapi kurang lebih 150 negara di dunia mendukung dan mengakui kemerdekaan Palestina, termasuk Indonesia. Baru saja para kadet melihat bahwa perjuangan bangsa Indonesia terhadap Palestina sudah sampai mengemuka ke skala global di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, banjir besar juga melanda Pakistan Timur. 1,2 juta orang terdampak. 250.000 warga terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Tragedi ini tentunya juga menjadi salah satu bencana terburuk yang dialami Pakistan dalam beberapa tahun terakhir. Gambar dari lokasi menunjukkan air lumpur yang merendam permukiman, sawah dan pasar. Sejumlah desa tenggelam hingga menyisakan atap rumah. Sementara warga terpaksa mengungsi dengan perahu darurat. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan dalam proses evakuasi di sejumlah daerah. Banjir juga melumpuhkan jalan nasional dan merusak jembatan penghubung. Kondisi ini menyulitkan pengiriman bantuan serta memutus akses ke wilayah pedalaman yang terisolasi. Ratusan sekolah dan fasilitas kesehatan juga tergenang, menyisakan tantangan baru dalam penanganan darurat. Pemerintah Pakistan telah mengerahkan ribuan anggota militer dan tim SAR untuk melakukan evakuasi, pencarian dan penyaluran logistik. Tentara menggunakan helikopter untuk menjatuhkan paket bantuan ke desa-desa yang terputus dari jalur darat. Sejumlah organisasi kemanusiaan menyalurkan obat-obatan, selimut, dan bahan pangan pokok. Otoritas Pakistan menyatakan operasi penyelamatan akan terus dilakukan hingga seluruh warga terjangkau. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Presiden Amerika Serikat, pemirsa, Donald Trump juga bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Senin 29 September 2025 di tengah meningkatnya tekanan internasional untuk mengakhiri perang di Gaza. Pertemuan ini terjadi hanya beberapa hari setelah Netanyahu menolak desakan PBB untuk menghentikan perang. Namun Israel kini semakin terisolasi, kehilangan banyak dukungan internasional, serta menghadapi kerapuhan koalisi politik di dalam negeri. Gedung Putih melalui jubir Caroline Leavitt mendesak agar kedua pihak segera menyelesaikan kesepakatan gencatan senjata. Trump menuliskan di media sosial bahwa ada peluang besar mencapai perdamaian bersejarah di Timur Tengah. Pengamat menilai, Netanyahu berada dalam posisi sulit antara mempertahankan dukungan koalisi yang ingin perang dilanjutkan atau memenuhi tekanan Trump untuk gencatan senjata permanen. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Denmark juga memimpin latihan militer bersama di Greenland melibatkan ratusan pasukan dari sejumlah anggota NATO di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap Rusia dan tegangan dengan Amerika Serikat. Latihan bertajuk Arctic Like 2025 ini melibatkan lebih dari 550 pasukan dari Denmark, Prancis, Jerman, Swedia, dan Norwegia. Komandan Arktik Denmark menyebut Rusia sebagai kekuatan regional yang harus diwaspadai, sekaligus menekankan hubungan baik dengan militer Amerika Serikat. Dalam sesi latihan, pasukan Denmark melakukan simulasi penyergapan kapal dengan dukungan pasukan khusus, diamati oleh perwakilan militer dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Swedia, dan Jerman. Atraksi juga dilengkapi dengan jet tempur F-16 dan latihan tembak langsung. Latihan ini bertujuan untuk memperkuat kesiapan operasional militer Denmark dan Greenland, serta meningkatkan kapabilitas respon bersama NATO menghadapi potensi ancaman di kawasan Arktik dan Atlantik Utara. Fiska Israel, redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga dengan bangga mengungkapkan program swasembada pangan milik Indonesia di depan para pemimpin dunia dalam sidang Majelis Umum PBB di New York. Dalam kesempatan tersebut juga Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Indonesia siap menyediakan pangan bagi warga Palestina. Dalam kesempatan berbidatonya, Presiden Prabowo Subianto turut serta menyampaikan program prioritas negara Indonesia
yakni swasembada pangan yang tengah dikerjakan saat ini. Prabowo menerangkan program tersebut berjalan positif, di mana Indonesia hingga kini telah mengekspor komoditas beras bagi negara-negara yang membutuhkan. Melihat tren positif program swasembada pangan ini, Prabowo juga turut membantu rakyat Palestina dengan bantuan pangan milik Indonesia, guna merespon kondisi konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina hingga saat ini. Melalui sikap Indonesia di depan para pemimpin dunia, Presiden Prabowo Subianto meyakini Indonesia mampu bersaing dengan negara lain sebagai salah satu lumbung pangan di dunia. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. We are confident in a few years' time, Indonesia will be the granary of the world. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam kunjungan resminya ke Belanda, Presiden RI Prabowo Subianto juga disambut oleh Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima di Istana Huis di Ten Bosch, Den Haag. Pertemuan ini juga menjadi bagian penting dari agenda kerja Presiden untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Istana Huis Ten Bosch pada 26 September 2025 disambut langsung oleh Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima. Kehadiran kedua pemimpin kerajaan secara bersamaan menjadi simbol penghormatan tinggi dari Belanda kepada Indonesia. Setelah tiba, Presiden Prabowo mengisi buku tamu dan diarahkan ke DNA Room, ruang kehormatan di istana. Di sana, ia menerima sambutan hangat dari Raja dan Ratu yang mencerminkan kedekatan hubungan kedua negara. Pertemuan dilanjutkan dengan sesi foto resmi dan diskusi hangat mengenai penguatan kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis. Kesamaan latar belakang militer antara Presiden Prabowo dan Raja Willem Alexander turut menambah keakraban dalam pertemuan tersebut. Kunjungan ini menjadi simbol kuat dari komitmen kedua negara untuk mempererat persahabatan dan membuka peluang kerjasama di masa depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, sebagian pasukan Garda Nasional yang diterjunkan di Washington DC kini terlihat membawa senjata api. Bahkan langkah ini dipandang sebagai eskalasi pengerahan yang juga diperintahkan Presiden Donald Trump dalam upaya menangani kejahatan di ibu kota. Kehadiran pasukan Garda Nasional di Washington sebelumnya hanya untuk menguatkan pengawasan dengan tugas pengendalian lalu lintas hingga patroli keamanan. Namun sebagian dari mereka kini dipersenjatai dengan senapan sebagai bagian dari penguatan operasi yang digarisbesarkan langsung oleh Trump. Penyebaran pasukan ini disebut sebagai langkah menciptakan safe zone di Washington dan juga kerap dibanggakan Trump sebagai keberhasilan keamanan di bawah kepemimpinannya. Sejak dimulai pada 7 Agustus, lebih dari 1.700 orang dilaporkan telah ditangkap di seluruh wilayah ibu kota. Meski demikian, langkah ini mengundang kritik dari pihak Demokrat dan aktivis hak sipil yang menilai penggunaan pasukan bersenjata di ibu kota sebagai peningkatan militerisasi yang juga berlebihan. Mereka menyorot bahwa angka kejahatan kekerasan di Washington sebenarnya sudah menurun di bidang puncak masa pandemi. Bagi Trump, penyebaran pasukan bersenjata di Washington tidak hanya menjadi tindakan keamanan, tetapi juga simbol politik untuk menegaskan citranya sebagai pemimpin yang tegas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Charlotte, Amerika Serikat ini berkumpul menyalakan lilin untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Irina Jarsutska yang juga tewas dalam insiden tragis. Di sekitar stasiun light rail, suasana hening terlihat saat orang-orang berdiri memegang lilin dan berdoa bersama. Acara ini digelar oleh sejumlah gereja dengan dukungan Partai Republik setempat. Penyelenggara menyebut upacara ini sebagai wujud solidaritas, sekaligus dukungan moral bagi keluarga yang ditinggalkan. Tangis haru dan doa terdengar sepanjang acara yang digelar sederhana.
Banyak peserta mengungkapkan duka mendalam dan menekankan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi kehilangan. Meski sederhana, persembahan lilin untuk Irina Zarutska memperlihatkan kehangatan dan rasa peduli komunitas Charlotte. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pameran kekuatan militer China semakin nyata. Angkatan Laut Tentara Pembebas Rakyat ini menunjukkan kapal induk terbaru mereka Fujian pada Senin 22 September 2025. Sejumlah pesawat tempur juga melakukan uji lepas landas dan juga pendaratan di atas kapal tersebut. Angkatan Laut Tentara Pembebas Rakyat Cina memamerkan kekuatan kapal induk terbaru Fujian pada Senin 22 September 2025. Rekaman memperlihatkan kru Angkatan Laut mempersiapkan pesawat Chongqing 600, pesawat tempur siluman C-35 dan jet tempur C-15T untuk lepas landas. Pesawat tersebut melakukan penerbangan dan mendarat sempurna di atas kapal induk Fujian. Media resmi Cina menyebut uji ini menggunakan teknologi katapult elektromagnetik dan sistem pendaratan revolusioner. Fujian yang berkode Type 003 akan menjadi kapal induk operasional ketiga setelah Liaoning Type 001 dan Shandong Type 001A. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, otoritas India juga memberlakukan pembatasan keamanan di wilayah Ladakh. Langkah ini juga diambil sehari setelah 4 orang tewas dan puluhan terluka dalam bentrokan antara polisi dan juga ratusan demonstran masyarakat setempat. Ini menuntut otonomi yang lebih besar dari pemerintah pusat. Bentrokan terjadi ketika ratusan demonstran berkumpul di kota utama Ladakh untuk menyampaikan tuntutan politik mereka. Mereka meminta hak otonomi yang lebih besar, termasuk pengelolaan sumber daya dan perlindungan hak harapan ekonomi di wilayah pegunungan Himalaya itu. Namun situasi berubah tegang saat polisi bersenjata diterjunkan untuk membubarkan massa yang berujung bentrokan fisik. 4 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya menderita luka, baik dari pihak demonstran maupun petugas. Otoritas setempat langsung mengenakan jam malam dan pembatasan pergerakan di 2 distrik utama di Ladakh untuk mencegah bentrokan susulan. Pasukan keamanan tambahan juga dikerahkan untuk mengawasi pusat-pusat keramaian dan jalur utama. Ladakh selama ini menjadi wilayah strategis, namun juga rentan konflik politik dan identitas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, ribuan warga juga berkumpul dan berdemonstrasi di jalan-jalan Roma, Italia. Mereka menolak sikap Premier Giorgia Meloni yang juga dinilai terlalu memihak Israel. Para pengunjuk rasa menyerukan perdamaian dan juga mengecam konflik yang terus berlangsung di Timur Tengah. Demonstrasi ini berlangsung sejak siang hingga malam hari. Ribuan orang berarak menyusuri pusat kota Roma, membawa spanduk dan bendera, serta melontarkan slogan anti perang dan anti kekerasan. Mereka menyampaikan kecaman terhadap kebijakan pemerintah Italia yang terus menjaga hubungan erat dengan Israel. Para demonstran mengatakan sikap tersebut tidak merepresentasikan keinginan mayoritas rakyat Italia yang menginginkan perdamaian dan keadilan bagi rakyat Palestina. Selain menolak sikap Premier Meloni, demonstrasi ini juga menunjukkan keprihatinan atas situasi kemanusiaan di Gaza dan tepi barat, di mana ribuan warga sipil menjadi korban konflik. Aksi protes ini dinilai sebagai gambaran ketegangan politik di Eropa saat banyak negara dibelah antara mempertahankan hubungan dengan Israel atau menekan pentingnya hentikan kekerasan dan menempatkan perdamaian di garis depan. Di Italia sendiri, dukungan Meloni kepada Israel memicu perdebatan panas di parlemen dan menjadi sorotan publik. Sementara itu, warga yang turun ke jalan menegaskan bahwa tekanan rakyat akan terus berlanjut selama konflik di Timur Tengah masih berlanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Perdana Menteri Thailand, pemirsa, Anutin Charnvirakul ini bersama dengan anggota kabinet yang menggelar foto bersama setelah mendapat persetujuan resmi dari Raja Maha Vajiralongkorn di Bangkok. Tentunya momen ini menandai awal kepemimpinan Anutin setelah gejolak politik yang mengguncang pemerintahan pada tahun ini. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul bersama anggota kabinetnya berpose untuk foto bersama pada Rabu 24 September 2025 setelah menerima persetujuan resmi dari Raja Maha Vajiralongkorn di Bangkok. Rekaman menunjukkan mobil-mobil tiba di gedung pemerintah, sukarelawan terlihat menyiapkan karpet merah. Setelah itu, Charnvirakul berjalan bersama para menterinya sebelum duduk untuk foto resmi. Perkembangan ini terjadi setelah gejolak politik awal tahun.
Pada Juni 2025, pasca bocornya telepon antara Perdana Menteri saat itu, Paetongtarn Shinawatra dan Presiden Senat Kamboja Hun Sen, Partai Bumjaita yang dipimpin Chan Virakul menarik diri dari kabinet, mundur dari pemerintah dan bergabung dengan oposisi. Setelah Paetongtarn digantikan oleh Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2025, Chan Virakul membuat kesepakatan dengan Partai Rakyat yang memberikan dukungan untuknya sebagai Perdana Menteri dengan syarat membubarkan DPR dalam 4 bulan, melakukan reformasi konstitusi, dan tidak membentuk koalisi mayoritas. Chan Virakul terpilih sebagai Perdana Menteri pada 5 September 2025 dan diambil sumpah jabatan pada 7 September 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Presiden RI Prabowo Subianto juga menyoroti pentingnya jaminan keamanan dalam upaya mewujudkan perdamaian Palestina-Israel. Menurutnya tanpa rasa keamanan bagi semua pihak, upaya perdamaian tidak akan berjalan efektif. Dalam keterangannya di sela sidang Majelis Umum PBB di New York, Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti pentingnya jaminan keamanan sebagai syarat utama tercapainya perdamaian antara Palestina dan Israel. Ia menilai tanpa rasa aman bagi semua pihak, upaya perdamaian tidak akan berjalan efektif. Kesempatan berpidato di forum dunia tersebut disebut Prabowo sebagai momen strategis untuk menyuarakan posisi Indonesia dalam isu-isu global, khususnya konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Menurut Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terus mendorong penyelesaian damai dan menyerukan perhatian terhadap penderitaan warga sipil, terutama di Gaza. Saya kira ini suatu kehormatan. Saya bisa bicara termasuk dikasih urutan yang terhormat ya. Habis Brazil yang selalu nomor 1, Amerika yang selalu nomor 2, baru kasih kesempatan kepada Indonesia. Saya menghormati Indonesia, menghargai Indonesia. Ya, alhamdulillah saya menggunakan panggung itu untuk menyampaikan sikap kita, sikap Indonesia, terutama mendorong penyelesaian konflik di semua tempat. Tapi yang paling utama bagi kita tentunya kita sangat merasa jeritan penderitaan rakyat Gaza. Saya kira itu. Bagaimana tanggapan reaksi dari negara-negara yang hadir, Pak? Tanggapan? Banyak sekali yang positif ya, karena juga kita dianggap realistis, kita dianggap seimbang. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Prabowo juga mengungkapkan bahwa pendekatan Indonesia mendapat respon positif dari banyak negara karena dinilai realistis dan juga seimbang. Ia menambahkan perdamaian hanya akan tercapai jika semua pihak saling mengakui eksistensi dan juga menjamin keamanan masing-masing. Sementara terkait pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas gaya pidatonya, Prabowo merespon dengan santai. Beliau kan humoris ya. Ya, oke. Terima kasih Bapak. Saya sebetulnya nggak terlalu sadar bahwa saya itu ya. Mungkin itu apa ya, gaya saya aja gitu. Tapi Ya. keren Pak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga terlantar berkumpul di dapur umum Al-Saada di Han Younis untuk mendapatkan makanan. Tentunya kondisi ini terjadi di tengah krisis pangan yang semakin parah di Gaza akibat blokade dan juga operasi militer Israel. Ratusan pengungsi berkumpul di depan dapur umum Al-Saada di Khan Younis pada Kamis 25 September 2025 untuk mengantri makanan gratis. Gambar menunjukkan para perempuan, anak-anak, dan lansia mengantri sambil membawa piring, sementara relawan di dalam dapur memasak untuk memenuhi kebutuhan warga. Pemilik dapur Saad Abdin menyatakan setiap hari sekitar 20.000 orang mendapat manfaat dari dapur amal ini. Ia memperingatkan keluarga-keluarga terancam malnutrisi karena makanan bergizi seperti daging, ikan, dan telur tidak lagi tersedia akibat pembatasan Israel atas pasokan ke Gaza. Warga mengaku terkadang hanya mendapat 1 atau 2 porsi makanan, namun tak jarang pulang tanpa apa-apa.
Laporan PBB melalui Integrated Food Security Phase Classification menempatkan Gaza pada level 5 atau level tertinggi kerawanan pangan, dengan peringatan 500 juta orang terancam kelaparan, kemiskinan ekstrim, dan kematian. Pada 16 September 2025, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan operasi darat berskala besar di Gaza City. Juru bicara IDF, Avichai Adrai, menyebut kota itu sebagai zona tempur berbahaya dan meminta warga segera mengungsi ke arah selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menegaskan bahwa ia tidak akan mengizinkan Israel melakukan penguasaan sepihak atas wilayah tepi barat. Pernyataan ini muncul di tengah rencana sejumlah negara untuk mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat. Trump dalam pidatonya menyatakan bahwa ia tidak akan mengizinkan Israel mengambil alih wilayah tepi barat. Ia menekankan bahwa langkah tersebut akan semakin menghambat proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Menurutnya, Amerika Serikat tetap mendukung keamanan Israel, namun tidak akan menyetujui tindakan yang berpotensi memicu ketegangan regional. Trump menambahkan keputusan politik yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya dapat membahayakan stabilitas Timur Tengah. Pernyataan ini sekaligus menjadi pesan kuat bagi pemerintah Israel bahwa Washington menginginkan jalur diplomasi dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik. Trump mengaku telah berbicara langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, namun ia menekankan sikap tegasnya untuk menolak penguasaan sepihak atas wilayah tepi barat. Ia menilai sudah cukup banyak konflik yang terjadi dan saatnya menghentikan langkah-langkah yang bisa memperburuk keadaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kerusuhan pecah di ibu kota Filipina, Manila. Polisi juga menangkap puluhan orang yang juga menyerang aparat di tengah aksi damai menentang skandal korupsi proyek pengendali banjir. Sebanyak 49 orang ditangkap polisi setelah melempar batu, botol, dan bom molotov ke arah petugas. Kerusuhan terjadi di jalan dan jembatan yang menuju Istana Presiden. Pihak kepolisian menyebutkan 100 orang terlibat dalam bentrokan. Para demonstran membawa pentungan dengan mengibarkan bendera Filipina, serta memajang poster-poster anti korupsi. Sekitar 70 anggota polisi dilaporkan luka-luka dalam insiden ini. Di saat bersamaan, lebih dari 33.000 demonstran lainnya menggelar aksi damai di Taman Rizal dan Monumen Demokrasi Manila. Mereka menyuarakan kemarahan atas korupsi proyek pengendalian banjir yang diduga melibatkan anggota parlemen, pejabat, hingga kontraktor. Uskup Agung Pablo Virgilio David, Ketua Konferensi Wali Gereja Filipina, menghimbau agar aksi dilakukan secara damai dan mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab. Presiden Ferdinand Marcos Jr. sebelumnya telah menyoroti skandal ini dalam pidato kenegaraan bulan Juli lalu. Ia membentuk komisi independen untuk menyelidiki sekitar 9.855 proyek pengendali banjir dengan nilai lebih dari 545 miliar peso. Akibat kejadian ini, sejumlah sekolah di Manila terpaksa ditutup. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, ini muncul di Pengadilan Distrik Sontra Seoul untuk menghadiri sidang pidana terbarunya. Hal ini merupakan bagian dari serangkaian proses hukum yang dihadapi Yoon, termasuk tuduhan pemberontakan dan juga penyalahgunaan kewenangan terkait deklarasi darurat militer yang juga dikeluarkannya pada Desember tahun lalu. Yoon Suk Yeol yang saat ini ditahan dibawa ke pengadilan dengan pengawalan ketat untuk menghadapi tuduhan tambahan dalam kasusnya yang sudah berlangsung sejak awal tahun ini. Tuduhan terbaru tersebut meliputi penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi proses hukum setelah Yoon mengeluarkan deklarasi martial law pada Desember. Tindakan tersebut memicu kritik internasional dan menyulut gejolak politik di dalam negeri. Sidang tersebut juga merupakan kelanjutan dari proses hukum terkait dugaan pemberontakan yang telah ditangani oleh jaksa sejak beberapa bulan terakhir. Menurut otoritas setempat, Yoon terancam hukuman penjara jangka panjang jika terbukti bersalah atas seluruh tuduhan yang dilimpahkan kepadanya. Pengadilan dikabarkan telah menolak permohonan pembebasan sementara dengan alasan resiko penghapusan bukti dan intervensi terhadap saksi. Insiden ini kembali membuka debat publik soal stabilitas politik dan independensi sistem peradilan di Korea Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Filipina terpaksa meninggalkan rumah mereka karena ancaman topan Super Ragasa. Otoritas menyatakan langkah evakuasi massal ini dilakukan untuk melindungi warga dari potensi banjir besar dan longsor yang dipicu curah hujan yang ekstrim.
Rekaman dari wilayah utara Filipina memperlihatkan warga berduyun-duyun menuju tempat pengungsian. Mereka membawa perlengkapan seadanya, mulai dari pakaian, makanan, hingga barang berharga. Otoritas lokal melaporkan, lebih dari beberapa ribu orang telah dievakuasi ke gedung-gedung sekolah dan pusat komunitas yang disulap menjadi tempat penampungan darurat. Badan Cuaca Filipina menyebut, Ragasa sebagai salah satu topan terkuat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kecepatan angin yang dapat melampaui 200 km per jam, topan ini beresiko memicu tanah longsor di daerah pegunungan, serta banjir luas di kawasan pesisir. Di sejumlah kota, aktivitas sekolah dan perkantoran dihentikan untuk meminimalisir resiko. Pusat-pusat perbelanjaan juga menurunkan jam operasional, sementara pasar tradisional ramai oleh warga yang menyetok kebutuhan pokok. Petugas penyelamat dan relawan telah disiagakan, lengkap dengan peralatan darurat untuk penyelamatan dan evakuasi lanjutan. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa, namun sejumlah pakar cuaca mengingatkan dampak terburuk dari Super Typhoon Ragasa baru akan terlihat setelah topan ini mendarat sepenuhnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, insiden berdarah ini mengguncang wilayah Michigan, Amerika Serikat. Seorang ex-marinir menyerang sebuah gereja saat ibadah minggu berlangsung. Akibat tragedi ini, 4 orang tewas dan juga 8 orang luka-luka. Serangan terjadi pada Minggu pagi di sebuah gereja Yesus Kristus di Grand Blanc Township, tak jauh dari kota Flint, Michigan. Polisi menyebut pelaku adalah Thomas Jacob Sanford, pria 40 tahun asal Burton. Sanford menabrakkan mobil pick-up-nya ke gedung gereja dengan 2 bendera Amerika terpasang di bagian belakang. Setelahnya, ia keluar dan menembak secara membabi buta ke arah jemaat yang sedang beribadah. Ia diduga juga menggunakan gas untuk memicu api dan membawa bahan peledak. Tak butuh waktu lama, petugas kepolisian tiba di lokasi dan berhasil melumpuhkan pelaku dengan tembak mati. FBI menyebut serangan ini sebagai tindakan kekerasan terarah. 8 orang yang terluka dilarikan ke rumah sakit, dengan 1 diantaranya masih dalam kondisi kritis. Tragedi ini sekaligus menambah daftar panjang penembakan massal di Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ini melakukan serangkaian pertemuan bilateral tentunya dengan sejumlah pemimpin dunia di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York. Zelensky juga bertemu dengan Presiden Prancis, Presiden Brazil hingga Presiden Suriah. Inilah video yang menunjukkan Zelensky bersalaman dan berpelukan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Suriah Ahmed Hussein al-Shara sebelum melanjutkan pembicaraan dengan masing-masing delegasi. Pertemuan dengan Suriah ditutup dengan penandatanganan komunike bersama untuk secara resmi memulihkan hubungan diplomatik. Langkah ini menegaskan upaya diplomasi Ukraina untuk memperkuat aliansi di Eropa, Amerika Latin, dan Timur Tengah di tengah konflik yang juga terus berlanjut dengan Rusia. Sidang umum PBB ke-80 berlangsung di New York pada 23 hingga 29 September dengan mengusung tema Bersama Kita Lebih Kuat, 80 tahun dan lebih untuk perdamaian, pembangunan, dan hak asasi manusia. Forum ini mempertemukan para pemimpin dunia untuk membahas isu-isu global mendesak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Suriah berkumpul di sejumlah alun-alun untuk menyaksikan momen bersejarah. Presiden Ahmad al-Shara ini menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB yang menjadi pidato pertama seorang presiden Suriah di forum tersebut. Pidato Presiden al-Shara disiarkan langsung di seluruh negeri, termasuk di layar raksasa di pusat-pusat keramaian. Warga di Damaskus, Aleppo, dan Homs terlihat antusias menonton. Sebagian besar mengibarkan bendera Suriah dan bersorak setiap kali presidennya menyebut isu nasional. Pidato ini menandai kehadiran kembali Suriah di forum internasional setelah puluhan tahun isolasi diplomatik. Al-Shara menekankan kedaulatan Suriah
meminta pengakuan atas peran negaranya di kawasan, serta menyerukan penghentian intervensi asing dalam konflik dalam negeri. Kehadiran Al-Syara'a di PBB dipandang sebagai momen penting bagi Suriah, yang selama ini terus dilanda konflik bersenjata dan tekanan internasional. Bagi sebagian warga, pidato itu memberi harapan baru akan adanya perubahan. Namun bagi pengamat luar, masih banyak pertanyaan terkait komitmen damai Suriah. Pidato bersejarah Presiden Suriah di PBB tak hanya jadi simbol kembali ke forum global, namun juga menghadirkan momen kebanggaan bagi rakyatnya yang menyaksikan langsung di alun-alun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, topan Super Ragasa yang juga menjadi siklon tropis terkuat di dunia tahun ini menerjang Hong Kong pada Rabu 24 September 2025 dengan angin kencang dan juga hujan deras. Topan Super Ragasa yang menjadi siklon tropis terkuat di dunia tahun ini mendarat di Hong Kong pada Rabu 24 September 2025 dengan angin kencang dan hujan deras. Gambar memperlihatkan hujan menyapu jalanan, pohon-pohon bergoyang diterpa angin, serta ranting dan daun berserakan di tanah. Sementara langit Hong Kong menggelap diliputi warna kelabu. Hong Kong meningkatkan peringatan tertinggi, yaitu sinyal topan nomor 10 sejak Rabu pagi, sehingga bisnis dan layanan transportasi dihentikan. Pejabat mengingatkan tentang ancaman naiknya permukaan air laut yang disebut sebanding dengan topan Hato tahun 2017 dan topan Mangkut tahun 2018 yang saat itu menyebabkan kerusakan berat dan kerugian finansial. Warga diminta tetap berada di dalam rumah dan menghindari perjalanan tidak penting. Otoritas juga membatalkan penerbangan dan menangguhkan sekolah sebelum topan datang. Pemerintah telah membuka 49 penampungan sementara di berbagai distrik dengan 727 orang mengungsi di dalamnya. Topan Ragasa yang dianggap sebagai badai terkuat tahun ini sebelumnya sudah mendarat di Pulau Panuitan, Provinsi Cagayan Utara, Filipina. Pada Senin 22 September 2025, memaksa ribuan orang mengungsi. Selanjutnya topan melanda Taiwan pada Selasa, menyebabkan sedikitnya 14 orang tewas menurut laporan media dan diperkirakan menuju pantai Provinsi Guangdong, China. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pengungsi dari Provinsi Suaida di Suriah ini menghadapi kondisi kemanusiaan yang juga memprihatinkan di kem-kem sementara di luar Quneitra. 2 bulan pasca bentrokan berdarah ini memaksa mereka untuk mengungsi dan pengungsi juga mengaku hidup mereka kini lebih buruk dari kematian. Gambaran kondisi kem menunjukkan tenda-tenda reot tanpa fasilitas dasar. Warga terlihat menggantung pakaian di jemuran darurat. Pengungsi mengaku tenda yang mereka huni dalam kondisi sangat buruk. Mereka menyebut anak-anak tidak bisa bersekolah meski tahun ajaran sudah dimulai. Mereka mengungkapkan hidup di kem lebih buruk dari kematian dan menyatakan sudah kehilangan makna hidup. Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan sekitar 190.000 orang mengungsi dari konflik Suaida. Sebagian besar mengungsi ke Dara, pedesaan Damaskus, dan Quneitra dengan kondisi yang memprihatinkan. Berdasarkan data Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, perang suku antara kaum Baduy dan faksi Druze di Suaida telah menelan hampir 1.895 korban jiwa hingga akhir Agustus 2025. Sementara itu pada Desember 2024, kelompok bersenjata dipimpin Hayat Tahrir al-Syam mengambil alih kekuasaan di Suriah. Kelompok itu baru saja dihapus dari daftar teroris Amerika Serikat dan bergabung dalam Tentara Suriah Baru. Ahmad al-Shara kemudian diangkat sebagai presiden transisi dengan janji membentuk pemerintah inklusif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Ukraina dapat merebut kembali seluruh wilayah yang juga diambil oleh Rusia. Trump menyampaikan hal itu dalam pertemuan singkat dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di sidang Majelis Umum PBB di New York. Trump menilai dukungan Uni Eropa dan NATO memberi peluang besar bagi Ukraina untuk menguasai kembali wilayahnya. Pernyataan ini dipandang sebagai perubahan sikap signifikan. Mengingat sebelumnya Trump kerap membuka opsi kompromi teritorial sebagai syarat perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan, negaranya tidak akan menyerahkan sepetak tanah pun dalam perjanjian damai. Zelensky menyambut baik pernyataan Trump, namun menekankan pentingnya tindakan nyata untuk mengusir Rusia dari wilayah yang diduduki. Di sisi lain, Rusia menyebut pernyataan Trump hanya retorika politik. Namun mitra Eropa menyambut pernyataan ini sebagai sinyal politik baru, sekaligus mempertanyakan apakah Amerika Serikat siap memberikan dukungan lebih besar untuk Kiev. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, wabah kolera melanda negara bagian Bauchi di Nigeria Timur Laut dan juga menyebabkan 58 orang meninggal dunia serta menginfeksi lebih dari 250 orang. Pihak berwenang juga membentuk komite baru untuk penguatan respon darurat dan juga pencegahan jangka panjang. Wabah kolera di negara bagian Bauchi, Nigeria Timur Laut telah menyebabkan 58 orang meninggal dan lebih dari 250 orang terinfeksi. Rekaman video di kota Bauchi menunjukkan dokter dan tenaga kesehatan merawat pasien di ruangan rumah sakit. Seorang pasien bernama Hafsat Muhammad mengungkapkan dirinya menderita sakit kepala, pusing, dan sulit bernafas. Setelah perawatan awal di rumah sakit komunitas, ia dipindahkan ke fasilitas spesialis untuk perawatan lebih lanjut. Sementara ibu dari seorang pasien anak, Hawa, mendesak agar otoritas membangun mekanisme yang memastikan rumah sakit mendulukan penyelamatan nyawa tanpa menunggu pembayaran. Ia menambahkan upaya pengobatan di rumah gagal sehingga terpaksa membawa anaknya ke rumah sakit umum. Petugas kesehatan menjelaskan masyarakat terus diedukasi tentang langkah perlindungan. Mereka menegaskan sumber air harus bebas dari mikroorganisme dan mengimbau warga merebus air sebelum digunakan. Penyakit yang menyebar melalui makanan dan air tercemar ini masih umum terjadi di Nigeria. Para ahli mengaitkan wabah yang berulang dengan krisis kekurangan air di pedesaan maupun perkotaan. Menurut laporan media, komite yang baru dibentuk akan memusatkan upaya respon dan menyelaraskan strategi pencegahan dengan pedoman nasional, serta pusat pengendalian dan pencegahan penyakit Nigeria. Dalam 2 tahun terakhir, pejabat kesehatan mencatat lebih dari 11.000 kasus diduga kolera, dengan anak-anak kecil sebagai kelompok paling terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu untuk memperkuat kerjasama dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama dalam memajukan olahraga di tanah air. Pada Rabu 24 September 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di New York, Amerika Serikat. Pertemuan ini dimanfaatkan untuk membahas kemajuan pesat sepak bola di Indonesia serta memperkuat kerjasama antara kedua pihak. Gianni Infantino menyampaikan apresiasi atas dukungan kuat dari Presiden Prabowo terhadap perkembangan sepak bola nasional. Menurutnya, Indonesia telah menunjukkan kemajuan besar dalam membina pemain dari berbagai kelompok usia, baik putra, putri maupun senior. Presiden FIFA menegaskan bahwa FIFA akan terus mendukung Indonesia, termasuk melalui kehadiran kantor regional di Jakarta. FIFA juga berharap hubungan kerjasama dengan Indonesia dapat diperkuat sebagai bagian dari pengembangan sepak bola dunia. I was honored and had the great pleasure to meet the President of Indonesia, great friend of football, of course, as well, a man of his word, a man that does what he says. I know him now for some time already, and what he has done, what he's doing for football in a great football country like Indonesia is absolutely unique. Himself with his government, with of course Eric Thohir, who is also a great friend. They have done incredible for Indonesia, for Indonesian football, for girls, for boys, for youth, for seniors, but most importantly for the passion and the heart of all the people. Everyone dreams about being part of football. Football is touching the hearts of the people, is touching the emotions of the people, and this is what has happened in the last few years and in the last few months even more. So Indonesia has done great. It is in the world the country who has made the biggest progress in such a short time frame. Thanks to the people, thanks to the president, thanks to the investments, thanks to the passion of each and every Indonesian. That's why I'm here. That's why FIFA, we will continue to support, to invest, to be part of Indonesia. We have an office in Jakarta, and we are looking forward to continue this fantastic collaboration for Indonesia, for the whole of ASEAN, for Asia, but for the entire world. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Pengadilan Lingkungan pertama di Chile ini menjatuhkan putusan melawan negara terkait dengan kerusakan lingkungan akibat tumpukan sampah ilegal di Alto Hospicio, wilayah Tarapacá.
Negara diwajibkan untuk terus menyusun rencana pemulihan lingkungan di kawasan terdampak termasuk Gurun Atacama. Carla Viles, Direktur Organisasi Deserto Vestido, mengunjungi area terdampak di Alto Hospicio pada Rabu 24 September 2025. Ia menyatakan putusan pengadilan ini sangat penting karena untuk pertama kalinya negara kalah dan harus bertanggung jawab. Negara diberi waktu 6 bulan untuk menyusun solusi dan 10 tahun untuk melaksanakan resolusi akhir. Desainer mode asal Tarapaca, Kim Carey mengungkap, masalah bermula dari masuknya pakaian bekas impor dalam jumlah besar yang dijual di pasar Quebradilla. Pakaian yang tak terjual kemudian dibakar di lereng perbukitan. Sementara itu, Direktur Lingkungan Kota, Aquiqua Diogo Lopez, menilai putusan pengadilan ini meringankan beban yang selama ini ditanggung pemerintah daerah. Negara Chile wajib memaparkan rencana pemulihan yang meliputi pembuangan sampah, restorasi tanah, pemantauan, dan partisipasi warga. Diperkirakan sekitar 30.000 ton limbah pakaian dan sampah lainnya mencemari Gurun Atacama dan angka ini baru dari satu titik pembuangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, puluhan warga berkostum monster dan juga panzudo memenuhi jalanan San Cristobal de las Casas di negara bagian Chiapas, Meksiko. Parade tradisional untuk menghormati Virgin of Mercy ini hadirkan spektakel warna dan juga simbol verifikasi dosa. Puluhan warga berkostum monster dan panzudo memenuhi jalanan San Cristobal de las Casas di negara bagian Chiapas pada Senin 22 September 2025. Gambar menunjukkan para peserta yang mengenakan topeng monster dan kostum besar berjalan melintasi jalanan. Peserta membuat panzudo dari ban kendaraan berat yang mereka jelaskan sebagai simbol pembersihan dosa. Seorang peserta mengatakan, di sini panzudo adalah tradisi. Semakin besar dan semakin jelek kostumnya, semakin sedikit dosa yang Anda berikan kepada Tuhan. Menurut sejarawan, tradisi ini sudah ada sejak tahun 1637, saat lingkungan pertama Ordo Religius Mercedarians didirikan di San Cristobal de las Casas, yang saat itu masih bagian dari New Spain. Seiring waktu, parade ini berkembang menjadi festival terkenal dengan bahan kostum yang berubah mengikuti perkembangan zaman. Dahulunya kostum menggunakan karung berisi serbuk gergaji, kain kostum itu dianggap dapat membersihkan dosa yang dimiliki seseorang. Semakin besar ban yang digunakan, semakin besar dosanya. Tradisi ini berkembang menjadi perpaduan tradisi pra-Hispanik dan Katolik, menggabungkan unsur sakral dan pagan, serta melahirkan tradisi syarat makna. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 142 negara anggota bagian Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini memberikan dukungan terkait dengan penyelesaian konflik antara Israel dan juga Palestina. Di sisi lain, ada puluhan negara yang menolak hingga tidak memberi tanggapan terkait dengan isi dari deklarasi New York tersebut. Pemungutan suara mengenai solusi dua negara antara Israel dan Palestina yang berlangsung pada hari Minggu lalu mencatatkan sekitar 142 negara dari anggota organisasi PBB menyatakan dukungannya untuk setuju atas penyelesaian konflik tersebut, di mana 12 negara memilih absen atau netral dan 10 negara lainnya menentang rencana tersebut. Pemungutan suara ini memang sejalan dengan sistem adopsi resolusi mengenai deklarasi New York yang mengandung penyelesaian damai masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara berkonflik tersebut. Langkah resolusi ini juga menjadi respon PBB untuk mengupayakan perdamaian di Timur Tengah atas solusi dua negara yang dilakukan. Sejumlah negara yang menentang rencana ini antara lain Israel, Amerika Serikat, Argentina, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, dan Tonga. Adapun negara yang memilih abstain memberikan sikap ketidakberpihakan kepada negara dengan berbagai alasan isu yang dimiliki. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kuil Ise Jingo yang juga dianggap paling suci dalam agama Shinto di Jepang ini mengalami tradisi unik setiap 20 tahun. Seluruh komplek kuil dibongkar dan juga dibangun kembali dari awal. Ritual yang sudah berlangsung selama lebih dari 1.300 tahun ini melambangkan penyucian dan juga keabadian. Pembangunan ulang kuil Ise melibatkan para pengrajin terbaik Jepang, mulai dari tukang kayu, penebang pohon, hingga ahli arsitektur tradisional. Prosesnya memakan waktu hingga 9 tahun, dimulai dengan pemilihan pohon sugi atau cedar khusus yang ditebang dengan upacara ritual. Setiap detail bangunan, mulai dari struktur tiang hingga ukiran halus, dibuat dengan keterampilan yang diturunkan turun-temurun.
Tradisi ini dikenal dengan nama Shikinen Sengu. Dalam ajaran Shinto, kuil harus tetap murni dan selalu diperbarui, sehingga pembangunan ulang menjadi simbol kelahiran kembali. Bangunan lama tidak dibuang, melainkan dibongkar, dan sebagiannya digunakan kembali untuk pembangunan kuil lain atau diabadikan sebagai bagian ritual. Meski terus dibangun kembali, lokasi dan ritualnya tetap dipertahankan selama berabad-abad. Hal ini membuat Ise Jingu menjadi simbol keabadian dalam kebudayaan Jepang, di mana bangunannya selalu baru, tapi tradisinya tak pernah berubah. Pembangunan ulang ini juga menjadi panggung untuk mewariskan ilmu dan keterampilan tradisional dari satu generasi pengrajin ke generasi berikutnya. Dengan cara ini, seni membangun kuil, teknik pertukangan, dan nilai ritual yang sudah berusia ratusan tahun tetap hidup hingga kini. Setiap upacara peresmian kuil baru dihadiri ratusan ribu peziarah, termasuk keluarga kerajaan Jepang. Kuil ini didedikasikan untuk Dewi Matahari Amaterasu yang dianggap sebagai nenek moyang Imperial Jepang, sehingga Ise Jingu memiliki makna bukan hanya religius, tetapi juga nasional. Bagi banyak orang Jepang, Ise Jingu adalah wujud hubungan abadi antara manusia, alam, dan para dewa. Setiap pembangunan ulang bukan hanya menjaga keaslian tradisi, tetapi juga menegaskan nilai-nilai spiritual yang sudah menjadi landasan kehidupan di negeri matahari terbit. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Jepang berhasil membukukan kemenangan penting di ajang Piala Dunia U20. Samurai Muda mengalahkan Mesir dengan skor 2-0 pada laga penyisihan grup yang juga berlangsung di Estadio Nacional Julio Martínez Paradores, Santiago, Chili pada Minggu 28 September 2025. Sejak menit awal, Jepang langsung tampil menekan. Pertahanan Mesir terpaksa bekerja ekstra untuk menahan gempuran Samurai Muda. Tekanan ini berbuah hasil ketika Jepang membuka keunggulan melalui gol cepat di babak pertama setelah memanfaatkan umpan terobosan dan penyelesaian akhir yang tenang. Memasuki babak kedua, Mesir mencoba bangkit dengan mengandalkan serangan cepat dan bola-bola mati. Namun rapatnya pertahanan Jepang menyulitkan upaya mereka. Justru Jepang yang berhasil menggandakan keunggulan lewat penyerang muda andalannya yang memanfaatkan kelengahan lawan pada menit ke-72. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 2-0 untuk kemenangan Jepang tetap bertahan. Hasil ini membuat Samurai Muda mengamankan 3 poin penting, sekaligus memperbesar peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Sedangkan Mesir harus bekerja lebih keras di laga sisa jika ingin menjaga asa di turnamen ini. Rindu Regita, redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sorotan dunia kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Peci Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.